Bingung nih habis lulus mau ambil jurusan apa. Nanti peluang kerjanya dan prospek masa depannya gimana ya? Terus gimana cara masuk perguruan tinggi yang diinginkan? Pengen banget dapat beasiswa sekolah ke luar negeri, tapi gimana caranya ya? Saat ini resesi global, pengangguran makin banyak dan makin sulit cari kerja. Apa jadi entrepreneur aja ya? Tapi gimana caranya? Revolusi Industri 4.0 akan banyak merubah peluang kerja masa depan. Persaingan juga semakin ketat. Indeks prestasi saja nggak cukup. Terus gimana cara menangin persaingan? Saya punya bakat. Gimana cara mengasah minat dan bakat supaya bisa berkarya dan menghasilkan? Dan sekaligus mungkin mau memperkenalkan pada kita semua nih Kak, mau jadi app itu apa sih Kak? Waktu dan tempat dipersilakan Kak. Oke, terima kasih. Ya, jadi mau jadi app adalah platform edukasi ya yang ingin membantu ataupun memberikan solusi buat pelajar Indonesia untuk menggapai masa depannya. Jadi memang sekarang kan banyak sekali tantangan-tantangan buat pelajar di Indonesia karena sekarang persaingan, kemudian ada revolusi industri, kemudian ada dibutuhkan skill dan kompetensi, kemudian banyak sekali hal-hal itu, maka kita buat Mojadi App untuk membantu pelajar supaya lebih sukses, lebih baik, kemudian bisa kontribusi buat Indonesia, karena kita banyak sekali sekarang resesi sekarang masih terus berlanjut, nah maka kita butuh solusi nih buat kawan-kawan pelajar, adik-adik semuanya, kita harus bantu Indonesia, kita harus kerahkan semangat kita tetap motivasi, punya motivasi tinggi untuk berkarya, untuk menghasilkan sampai kita bisa membantu Indonesia. Kemudian ada untuk webinar juga, saya lihat di sini ada berbagai tema ya. Mereka bersedia untuk memberikan wawasannya, untuk memberikan informasi ilmunya mengenai tema-tema ini. Ada yang fakta dan mitos dan fakta tentang dokter, terus bagaimana menjadi seorang plastic surgeon gitu ya. Itu. Jadi saran saya jangan lupa teman-teman yang udah masuk isi emailnya, terus klik notify me supaya nggak ketinggalan pada saat launching. Teman-teman akan jadi orang-orang pertama yang akan bergabung dengan Mojadi App. Mungkin itu demo dari saya. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak atas pemaparannya ya Kak. Keren banget sih perjalanan dari tim Mojadi App dalam meraih kesuksesan. Betul banget tuh, aku jadi mendapat inspirasi ya untuk meraih kesuksesan versi kita sendiri tuh. Ya, aku juga sangat terinspirasi banget, aku jadi sangat termotivasi banget kayak aku tadi belajar kalau misalkan gak ada yang namanya kita tuh terlalu awal atau terlalu akhir untuk merencanakan masa depan kita, pasti selalu ada waktu. Iya, tadi aku tuh dengar yang quote yang aku suka tuh, quote yang bermimpi tuh kita nggak ada kata mimpi terlalu tinggi, katanya adalah usaha yang sedikit dan juga doa yang pendek. Itu keren banget. Oke, sekarang untuk teman-teman dibuka sesi tanya jawab ya. Bagi yang ingin bertanya kepada tim Mojadi App, boleh langsung raise hand. Oke, jadi apa sih Kak harapan Kakak beserta tim Mojadi App dengan merilisnya Mojadi App ini Kak? Ya, jadi harapan kita adalah generasi-generasi pelajar ini bisa lebih sukses, lebih berkarir lagi, berkarya lagi untuk Indonesia dan melebihi dari apa-apa yang sudah kita alami ini. Mungkin Kak Widi atau Kak Bambang bisa nambahkan atau Kak Heru. Ya, mungkin saya sedikit nambahin aja ya. Jadi kita sih berharap semoga dengan apa yang adanya Mojadi App ini dan Mojadi App tawarkan melalui fitur-fitur, harapannya teman-teman mulai dari sekarang sudah bisa tahu nih, kita akan mau jadi apa nantinya, sehingga bisa prepare lebih awal. Saya harus sekolahnya di mana, harus jurusan apa gitu ya. Ya, pada saat kita udah lebih siap, dengan kita semakin berkompeten, dengan kita mempersiapkan sejak dini, saya berharap teman-teman juga bisa mencapai kesuksesan yang diinginkan. Demikian. Tambahannya ini aja sih, selama saya di luar negeri nih, saya ngelihat tuh orang Indonesia tuh nggak kalah sama orang luar ya. Bahkan banyak yang jauh lebih hebat dari orang-orang sini gitu, orang lokalnya. Nah, cuman
untuk mencapai itu tuh harus ada pembimbingnya, harus ada apa namanya sesuatu yang memudahkan teman-teman untuk mencapai ke sana. Nah, mau jadi app inilah jembatannya gitu ya. Sedikit tambahan lagi karena saya lupa juga. Ini sebagai ilustrasi aja. Jadi sebagai ilustrasi kalau kita anggaplah kita nih seorang atlet dan kita mau berprestasi internasional, mau jadi juara dunia ibaratnya. Kita kelasnya udah bukan kelas RT lagi atau kelas kecamatan atau kelurahan lah. Kita maunya jadi juara dunia. Ya, kita butuh pelatih ataupun mentor yang bisa membawa kita ke arah sana. Jadi nggak mungkin kalau kita hanya berlatih di satu itu aja, di wilayah tersebut. Maka kita harus mengeksplor diri kita, ataupun kita perlu mencari pembimbing kita, mentor kita, yang bisa membawa kita ke arah sana gitu. Nah ini mau jadi app nih kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita ingin berhasil, ibaratnya kita punya passion tertentu, punya minat tertentu, punya yang kita nggak tahu ataupun kita nggak yakin kita cari tahu sedalam-dalamnya apa sih yang kita inginkan sebetulnya gitu, sedini mungkin gitu. Jadi yang awalnya orang mencari pencarian bisa 5 tahun, 10 tahun dengan menjadi app, mungkin hanya kalian bisa browsing kurang lebih 5 bulan, 6 bulan. Karena videonya banyak ya, bukan hanya satu video ataupun ini akan beratus video, tapi kalau kalian rutin aja, untuk mengeksplor, kalian bisa ikut modulnya, kalian bisa memperbanyak sesi webinarnya, meluangkan waktu lah, ibaratnya meluangkan waktu dari pekerjaan sekolah, dari tugas-tugas sekolah. Ya ibaratnya sambil iseng, tapi itu akan membantu kalian sekali ya, akan membantu kalian mengeksplor sedini mungkin. Jadi learning curve ya, jadi orang bilang perjalanan karir yang harusnya dia capai bisa 10 tahun, di mau jadi app nih bisa, insya Allah bisa jauh lebih singkat lagi gitu loh. Pencarian nggak akan susah. Ini yang kita jadi trademark kita. Jadi nggak ada satupun platform edukasi yang bisa menawarkan ini, dan apapun itu. Kalau bimbel ya semua bisa. Anak 78 nggak perlu bimbel aja udah bisa masuk perguruan tinggi negeri insya Allah ya. Tanpa bimbel, karena banyak juga kawan-kawan juga yang saya tahu ya dulu bimbel aja nggak ikut bimbel bisa masuk perguruan tinggi negeri ya gitu, kayak apalagi pakai bimbel gitu. Nah bimbel ya biasa aja, itu tambahan aja biasa bimbel ya, kita memang mau masuk perguruan tinggi tapi jangan melupakan esensi dari setelah lulus itu gitu. Setelah lulus mau kemana, karena itu yang lebih penting daripada belajarnya itu menurut kami gitu ya, kurang lebih seperti itu Mbak dan Mas. Baik Kak, terima kasih banyak. Nah selanjutnya sudah ada yang raise hand kepada Davina Betari, silakan. Baik, terima kasih ya untuk kesempatannya. Nah aku mau nanya nih Kak, di era zaman sekarang ini kan teknologi tuh makin mumpuni gitu kan Kak. Nah terus kita tuh juga bisa browsing banyak hal. Nah dari situ juga kita tuh bisa mendapatkan banyak sekali talenta dan minat Kak. Talenta dan minat itu membuat kita tuh jadi kayak mau coba ini, mau coba itu gitu kan Kak. Nah, gara-gara itu, kita tuh kayak makin, gimana ya Kak, makin kayak suka semuanya, hobi semuanya, dan akhirnya kita nggak tahu bakat kita tuh sebenarnya apa sih, satu bakat kita yang paling bisa kita harapkan untuk masa depan kita. Nah, aku mau nanya gini Kak, wajarkah kita sebagai anak SMA itu nggak ngerti apa tujuan hidup kita? Itu Kak, terima kasih Kak. Oke, wajarkah? Itu sangat wajar ya menurut kita ya. Tapi balik lagi, agar at the end teman-teman 78 kan harus mempunyai rencana ya, plan. Plan itu memang bisa didapatkan dari banyak informasi-informasi di luar sana. Tapi ada baiknya juga kalau memang informasi yang teman-teman cari ini adalah pastikan informasi itu memang yang valid ya. Jangan hanya sekedar dari sekarang kan kita tahu sendiri informasi ini sangat terbuka luas, bisa aja isinya benar, ada juga yang mungkin yang nggak terlalu benar dan lain sebagainya. Pastikan bahwa informasi tersebut valid, sehingga itu bisa jadikan dasar buat kita untuk mencoba apapun yang ingin dilakukan. Nah, karena
teman-teman 78 ini masih tentunya duduk di bangku sekolah ya, mulai dari sekarang coba kira-kira perdalam, perbanyak, tanya-tanya dari seorang expert dan lain sebagainya, kira-kira apa yang kalian inginkan. Kalau kalian mau coba silakan, karena khususnya mungkin untuk adik-adik kelas 1, kalian masih punya kesempatan 2 atau 3 tahun ke depan ya, untuk menentukan kira-kira kalian mau jadi apa kelak nantinya. Jadi manfaatkan waktu yang ada sekarang ini untuk mencoba sampai nanti kalian bisa menentukan pilihan kalian untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Seperti itu. Kak Dami mungkin ada mau ditambahkan? Ya. Terima kasih Kak Heru. Kalau menurut saya pribadi ya, jadi memang betul Kak Heru itu menjelaskan bahwa itu wajar ya. Yang perlu diperhatikan adalah menurut saya pribadi adalah ya tadi validasi ataupun keakuratan informasi yang kita temukan. Kadang-kadang ya kita bisa melihat orang kehidupan, wah enak ya, kehidupannya bagus ya, kehidupannya misalnya kalau artis atau YouTuber, apalah segala macam, itu adalah sesuatu yang kira-kira kayaknya enak juga ya kayaknya, tapi kalau kita perdalam, nah itulah informasi-informasi itu kadang-kadang bisa menyesatkan kita, karena ya kalau kita explore lebih dalam, misalnya contoh satu konten YouTuber aja, misalnya seorang YouTuber punya konten yang kita explore, pernah saya melakukan riset ini, punya follower 1,4 juta saja, itu masih pendapatannya jauh daripada seorang profesional yang udah bekerja di 10 tahun. Tapi kelihatannya kelihatannya hebat, kelihatannya banyak menghasilkan, tapi ternyata enggak juga. Nah, informasi itu yang menurut saya harus dilakukan mendalam lagi ya. Banyak bertanya, banyak melakukan riset, apa betul ya sesuai dengan digambar ya, sesuai dengan ininya ya, kontennya, sesuai dengan Instagramnya, sesuai dengan foto-fotonya, sesuai itu, apa itu betul. Nah, ini yang kami bantu gitu dengan Mojadiab ini adalah informasinya real, jadi memang betul-betul fakta dan aktual, dan orang-orangnya pun juga orang yang asli ya, bukan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi orang-orangnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya ditanya ada referensinya, ininya ada gitu loh, dan orang-orang yang sudah di bidangnya. Beda dengan keakuratan kalau kita mau bicara yang lain. Kurang lebih seperti itu Mbak Davina. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Davina Betari atas pertanyaannya yang bagus banget. Aku doain semoga kamu bisa jadi sukses ya di masa depan. Amin. Mojadiab akan membantu kamu untuk menggapai masa depan yang cerah dengan memberikan solusi terbaik untuk